lainnya juga berbeda. Kalau biasanya teman-teman yang kesusahan ngilangin baret, wajib nonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus. Untuk ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Balik maneh. Kali ini kita akan membahas bahan-bahan yang biasanya saya pakai ya bosku. Jadi karena banyak yang request untuk review bahan yang saya pakai, dan juga menurut saya ini umumnya dipakai tukang poles zaman sekarang karena sudah sangat umum dan mudah didapat ya. Jadi untuk pertama kita akan mengenalkan batu poles ya. Batu poles itu banyak bosku. Kalau saya keluarkan semua koleksi saya yang nggak saya pakai, soalnya sudah susah carinya, cuma saya kumpulkan aja ya, banyak macamnya. Tapi saya akan menunjukkan yang umum, menurut saya umum dipakai dan mudah didapat. Di onlinean banyak. Untuk merek atau apa bosku terserah, tapi yang penting saya akan kasih pengertian jenisnya yang minim reduksi dan yang kotor dan yang bersih. Jadi yang buat blok up atau buat dataran saya akan kumpulkan. Jadi yang untuk hijau muda dan putih ini minim reduksi ya bosku. Kelengkapannya penjelasannya ada di IG. Jadi kalau ini hijau muda, ini bukan bahan dari langsol atau watu hijau ya. Ini benar-benar minim reduksi, sangat cocok buat awalan blok up. Jadi banyak teman-teman yang tanya itu dikira watu hijau biasa, beda bosku. Apalagi batu hijau, intinya batu poles juga warna hijau, ada warna kuning, coklat, hijau, putih, banyak sebenarnya, biru, merah, salah banyak. Jadi untuk sekarang saya kelompokkan menjadi dua yang sering saya pakai ya. Kalau saya sebenarnya seringnya pakai tiga ini. Yang kuning termasuk jarang, tergantung customernya aja. Jadi dan saya juga mendatangkan karena teman-teman banyak yang suka kan. Yang sering saya pakai tiga ini. Jadi untuk ini dasaran berminyak tapi tajam bosku. Tajam dalam arti buat menghilangkan baret-baret itu cepat, sangat cepat. Akan saya contohkan ya nanti. Saya contohkan begini ya bosku, biar mudah dipahami. Ini media yang sudah dipoles. Ini amplas 180, amplas kasar. Saya akan mengamplasnya. Jadi otomatis baret-baretnya kan dalam. Jadi kita tunjukkan gimana bagusnya obat dasar itu ya. Kalau biasanya teman-teman yang kesusahan ngilangin baret, wajib nonton video ini. Dan juga buat teman-teman yang mau bahan poles gratis, jangan lupa tonton video sebelum ini. Pas video sebelumnya ada giveaway buat pemenang untuk mendapatkan bahan poles gratis. Sangat gampang, komen aja di bawah video tersebut nama IG kalian dan saran buat channel ini. Sudah, insya Allah akan dapat giveaway. Contohnya seperti ini ya, yang kalau baret nggak bisa hilang, jadi hasil polesnya nggak bisa kinclong. Boleh ini untuk poles kedua, baret sudah mulai hilang, bisa dilihat amplas 180, amplas kasar. Jadi kalau pakai obat ini nggak usah amplas sampai halus, bisa bosku. Tapi dengan catatan obat bagus, obat dasar bagus, dan dinamo yang mumpuni, tidak berhenti kalau ditekan. Bisa dilihat sangat kembali normal, jadi nggak ada baretnya sama sekali. Untuk merek nggak usah sama seperti saya, yang penting bisa seperti obat yang saya pakai. Jadi landep bosku. Landep itu dalam arti mudah menghilangkan serat-serat amplas. Bisa dilihat amplasnya hilang semua. Jadi nggak perlu amplas sampai halus. Jadi sangat cepat buat menghilangkan baret-baret. Jadi kalau saya amplas 150, terus cadangan cuma amplas 250, langsung poles ini beres. Lalu tinggal finishing pakai jemuda atau putih. Kalau khususnya putih ini biasanya cuma buat blok up kalau saya paling sering. Kalau buat dataran termasuk jarang karena barangnya bukan cukup mahal lagi, tapi susah dapetnya bosku. Barangnya sudah mau langka. Jadi stok cadangan nggak terlalu banyak kalau putih. Nggak boleh sama, dan jenisnya kayak ini bertujuan untuk menghilangkan sisa obat dasar dan untuk mendapatkan lebih dikilapnya. Ini langsung aja bisa dilihat teman-teman, untuk nomor 1 dan 2 dari bawah, dan untuk atasnya ada perbedaan lah signifikan. Semoga terlihat di kamera ya.
Kalau menurut saya ini terlihat, jadi lebih jeling yang batu bilas ini, yang finishing yang nomor 1 2, yang atasnya bisa dilihat perbedaannya sendiri ya. Kegunaannya terlihat langsung kalau pakai batu finishing antara dasar dan finishing. Jadi untuk batu finishing ini saya menggunakan batu warna hijau muda. Kalau ini, dan untuk kuning ini buat sebenarnya dataran maupun finishing dataran itu, dasaran maupun finishing dataran itu termasuk enak, juga tajam, lumayan tajam. Jadi kalau saya blokop pakai ini dasar, ini finish. Baru itu kalau buat datar ini dasar, ini finish bisa, ini finish bisa, ini finish bisa, tergantung selera teman-teman. Kalau ini, dan untuk kain, pertama ini kain tipis ya untuk blok, untuk kop ya saya ini. Kalau blok pakai silang 4 bisa, jadi biar cepet. Kalau kop kan nggak bisa silang 4, jadi pakai ini. Sebenarnya kain juga banyak bosku koleksinya, tapi juga percuma. Untuk silang 6 rata-rata ukuran 11 sampai 12 cm itu harganya 10 ribuan. 10 kalau nggak sampai 10 ribu bisa, di 10 sampai 15 ribu juga bisa, tergantung kan untuk pembeli beli di mana dan belum ongkirnya juga. Dan untuk kain tipis ini sekitar 5 ribuan, kadang bisa dapat 2 ya, tergantung tempat-tempat bosku belinya. Dan untuk silang 4 ukuran 11 sentian, 11 kadang ya ada 12, soalnya satu bendel itu ukurannya nggak pernah sama. Jadi harganya juga sama silang 6, sekitar 10.000 sampai 15 atau 10.000 kurang dikit. Dan semua kain ini ex pabrik ya bosku, jadi bekas pabrik, katanya sih bekas pabrik Yamaha kalau nggak salah. Banyak yang bilang bekas pabrik Yamaha juga, saya juga nggak tahu. Kalau teman-teman cari di toko bangunan adanya kain levis atau jeans, biasanya kalau dipakai moles brodol bosku. Kalau ini enggak. Jadi kalau saya dasaran pakai silang 4, finishing pakai silang 6. Menurut saya ya, padahal kalau disentuh rata-rata silang 4 lebih halus ketimbang silang 6. Tapi nggak tahu kenapa tajaman silang 4 buat ngikis baret-baret. Jadi mungkin logika saya ya, kalau silang 4 biasanya jarak jahitan dengan kain yang lembaran ini lebih pendek. Jadi kainnya lebih nggak meot, kalau di meleotnya nggak terlalu kalau dibuat moles. Sedangkan silang 6 rata-rata ininya dari jahitan tengah ke jahitan samping ini lebih besar, jadi agak ngelember mungkin loh ya, ini logika saya, tapi soalnya saya juga nggak tahu karena memang cocoknya finishing pakai silang 6, dasaran silang 4. Dan untuk ini nanasan ya bosku, jadi seperti ini juga buat dasaran enak, tapi ini ukuran kecilnya, paling bekas kecil, buat ukurannya besar-besar biasanya. Ini yang sering dipakai tukang krom, minimal ini, kalau ini kan ukuran kecil 12 sentian, kalau di tukang krom bisa sampai 20 sampai 30 cm besarnya, jadi 2 kali lipat lebih. Dan dinamonya rata-rata itu minimal 1 PK sampai 2 PK, soalnya ya rata-rata 2 PK lah, kalau 1 PK masih kurang mantap. Soalnya pengamplasannya pakai dinamo, pakai ambril atau pasir besi, jadi beda dengan itu. Tapi susah carinya bosku, ini termasuk susah, tapi ya nggak terlalu sih, sekarang mungkin banyak yang jual, tapi kurang recommended kalau saya, soalnya teman-teman bakalan kesusahan. Kalau ini kayak obatnya nggak usah tajam-tajam, kayaknya sudah tajam bosku, jadi buat dasaran juga enak. Yang susahnya itu dinamo harus besar dan juga susah carinya, itu yang paling susah. Lanjut untuk bantalan amplas. Bantalan amplas banyak ukurannya, semua tergantung kebutuhan ya. Semakin besar bantalannya semakin nggak ganti-ganti ya, semakin lama nggak ganti-gantinya, jadi lebih awet. Kalau semakin kecil ya jadi tambah cepet ganti-gantinya. Kalau biasanya untuk kerucutan saya double dua, terus saya pasin ukurannya, terus selesai. Lanjut, ini mungkin termasuk alat ya, tapi saya masukkan di bahan, soalnya nggak terlalu umum. Atau alat itu ya dinamo sama fortune lah, ini saya masukkan ke bahan, soalnya di setiap kota belum tentu ada. Untuk ruji belah, ini rujinya seperti dibelah sungguhan ya bosku, jadi untuk amplas sangat gampang banget masuk, jadi sangat gampang, sangat pas dengan amplas. Jadi untuk pembuatannya saya nggak tahu, buat teman-teman yang tahu boleh komen. Kalaupun saya tahu, kayak saya males buatnya juga, mending beli, susah ini ruji dibelah seperti ini. Kalau pakai gerinda nggak mungkin bosku, soalnya kalau pakai gerinda pasti malah kelebaran dan gak enak dipakai.
untuk ini mata kerok sama bor besi, mata bor besi. Buat teman-teman bisa cari di video saya sebelumnya, banyak saya perkenalkan sudah. Amplas, untuk amplas rata-rata yang saya pakai 150, 400, 800. Kalau macamnya banyak dari 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000. Itu tergantung selera atau biasanya teman-teman mudah pakai apa, pakai itu aja. Kalau saya sih 150, 400, 800 itu buat borjonan, ada videonya ya. Dan kalau buat dinamoan rata-rata saya cuma selama bahannya bagus ya pakai amplas 250 terus poles dasar sudah. Soalnya dinamo saya mumpuni. Kenapa saya bikin video amplas halus-halusnya, karena saya tahu rata-rata teman-teman nggak pakai dinamo atau alat yang saya pakai. Jadi saya contohkan ya, kalau alatnya nggak mumpuni harus pakai menghaluskan semaksimal mungkin, karena kalau nggak gitu ya nggak jadi, nggak kinclong. Apalagi kalau teman-teman pakai manual tangan ya saya nggak rekomendasi sama sekali, jelas akhirnya cuma capek bosku. Lanjut. Kalau ini kain borjon ada dua macam ya, putih sama kuning. Kalau putih ini teksturnya lebih lembut, jadi sangat lembut, sedangkan kuning lebih kasar. Biasanya teman-teman dibuat ini buat dasar, ini buat finish. Buat dasar buat ngilangin baret-baret di tembok kayak gampang, dan ini buat yang bagian dasarnya seperti itu. Kalau saya sih pakai ini aja, wes cukup. Lanjut, as kerucut. Ini termasuk alat atau bahan ya, soalnya nggak umum lah, biasanya menurut saya ada atau harus bikin di tukang bubut. Kenapa saya tunjukkan, soalnya rata-rata teman-teman banyak yang ngeluh kalau bikin di tukang bubut sendiri itu nggak enak dipakai lepasan, brodolan atau gimana. Kalau ukuran biasanya dinamo sanyo itu lubangnya 14 mili. Kalau sanyo rata-rata itu lubangnya 12 mili. Kalau seperempat PK 14 mili dan setengah PK 16 mili. Tapi biasanya kalau Wipro ya setahu saya ya itu nggak umum bosku. Jadi di atas as dinamo umumnya. Kalau biasanya seperempat PK 14 berarti 16 kalau dinamo Wipro, dan setengah PK nya umumnya 16 jadi 18. Kalau ini masih bisa dibenerin di tukang bubut gampang atau diganjel apa gitu terus dikasih lem. Tapi lebih enaknya bawa ke tukang bubut ya bosku, soalnya lebih mantep. Ini kuncinya, kalau ini hoyak-hoyak apalagi yang nggak center itu jadinya nanti amplasannya gak rata sama sekali.